Baik, lalu saya Suharno Sidik akan menjelaskan mengenai pertanyaan UAS nomor 2 mengenai umat Islam dalam memahami ajaran agamanya yang bersifat moderat, puritan, dan liberal. Lalu saya juga akan menjelaskan mengenai masing-masing turunan kelompok dan mengapa bisa terjadi perbedaan tersebut. Padahal ajaran primernya yaitu sama, terdapat Al-Quran dan hadis. Lalu langsung saja kepada pertanyaan, pada jawaban yang kedua. Jadi yang pertama mengenai kelompok moderat. Kelompok moderat dalam Islam cenderung mengambil pendekatan yang seimbang dan inklusif terhadap ajaran agama. Di sini mereka berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam konteks sosial dan budaya yang ada. Jadi kelompok ini seringkali menekankan pentingnya toleransi, dialog antar agama, dan pemahaman yang kontekstual terhadap teks-teks agama. Lalu mengenai turunan kelompok dari kelompok ini terdapat Islam Nusantara dan juga Islam moderat global. Lalu yang kedua ada kelompok Puritan. Jadi kelompok Puritan dalam Islam berfokus pada pemurnian ajaran agama dari pengaruh budaya dan praktik yang dianggap tidak sesuai dengan Islam yang murni. Jadi mereka di sini itu cenderung menginterpretasikan teks-teks agama secara literal dan menolak inovasi atau bisa dikatakan bid'ah di dalam praktik keagamaan. Lalu kelompok ini seringkali menekankan pentingnya ketaatan yang ketat terhadap ajaran Al-Quran dan hadis. Jadi ada dua juga kelompok turunan dari kelompok ini, yaitu ada dua, Salafi dan Wahabi. Salafi yang sangat berusaha untuk kembali pada praktik Islam seperti yang dilakukan oleh generasi awal umat Islam atau Salaf. Jadi mereka di sini menolak berbagai bentuk tradisi yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran yang asli. Lalu yang kedua tadi ada Wahabi, merupakan cabang dari Salafi yang berasal dari Arab Saudi. Lalu dikenal juga dengan pendekatan yang sangat ketat terhadap ajaran Islam dan penolakan terhadap berbagai praktik yang dianggap sebagai bid'ah. Lalu yang ketiga ada kelompok liberal. Kelompok liberal di sini cenderung mengedepankan interpretasi yang lebih fleksibel dan progresif terhadap ajaran agama. Mereka percaya bahwa ajaran Islam harus dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan konteks sosial yang berubah. Jadi kelompok ini seringkali menekankan hak asasi manusia, kesetaraan, gender, dan pluralisme. Terdapat juga turunan kelompok dari kelompok liberal ini, yaitu ada dua. Yang pertama ada Islam progresif, yang berfokus pada reformasi pemikiran Islam dan mendorong interpretasi yang lebih inklusif terhadap teks-teks agama. Lalu yang kedua ada feminisme Islam, merupakan gerakan yang berusaha untuk menginterpretasikan ajaran Islam dari perspektif gender dan menekankan kesetaraan dan hak-hak perempuan dalam konteks keagamaan. Lalu alasan adanya perbedaan di dalam kelompok-kelompok ini yaitu mungkin ada beberapa. Yang dapat saya sebutkan ada interpretasi teks. Jadi meskipun sumber ajarannya sama, cara orang memahami dan menginterpretasikan Al-Quran dan hadis dapat bervariasi. Lalu yang kedua ada konteks sosial dan budaya. Mengenai lingkungan sosial dan budaya tempat seseorang tumbuh dapat mempengaruhi pandangannya terhadap agama. Ketiga ada pengaruh sejarah dan politik. Sejarah dan dinamika politik di suatu wilayah juga dapat mempengaruhi perkembangan pemikiran agama. Contohnya seperti gerakan Puritan yang seringkali muncul sebagai respon terhadap kondisi sosial yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Lalu mengenai dapat saya simpulkan dari persoalan ini yaitu perbedaan dalam pemahaman ajaran Islam di antara kelompok moderat, puritan, dan liberal mencerminkan keragaman dalam interpretasi dan praktik keagamaan. Meskipun sumber ajarannya sama, faktor-faktor yang seperti interpretasi teks, konteks sosial budaya, dan pengaruh sejarah dan politik, serta perkembangan ilmu, pengetahuan berkontribusi pada perbedaan tersebut. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang kaya dan kompleks dapat dihayati dan dipraktikkan dalam berbagai cara yang mencerminkan keragaman pada umatnya. Terima kasih.